Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di live Instagram bareng Culture Fest Universitas Indonesia 2020. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama Ketua BEM Universitas Indonesia, yaitu adalah Kak Fajar Adi. Nah, sebelum itu aku mau ngundang teman-teman nih untuk stay tune di live Instagram kita karena sebentar lagi nanti pukul 20.00 kita bakal ngobrol bareng sama Kak Fajar Adi. Nah, sebentar, aku mau setting-setting dulu nih. Dan hari ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol tentang quarter life crisis. Mungkin teman-teman yang udah beranjak usianya 20-an udah mulai ngerasain kali ya, aduh nih gue habis lulus mau kemana, terus kayak kok teman-teman gue udah kerja di sini, terus udah dapat beasiswa di sini, tapi kok gue belum ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang bakal seru banget untuk diomongin nanti bareng Kak Fajar Adi. Oke, kita sekalian ini kayaknya Kak Fajar Adi udah ini ya. Aku invite deh. Salah. Aku invite aja kali ya. Nanti sih kita live-nya barengnya mulai jam 20.00. Aku juga. Halo, Halo, Fajar. Apa halo, kabar? halo. Baik-baik, alhamdulillah. Oke, sebentar aku mau setting-setting dulu ya. Sebentar Ya, lagi. silakan. Karena kita akan mulai live-nya jam 20.00. By the way, suara aku kedengeran kan ya? Ya, jelas kok. Oke, oke, oke. Sip, sip. Aku mau edit-edit dulu nih. Jadi kan kita sekarang ada judulnya gitu kan kalau di Instagram, Oke, live Instagram. Aku mau nulis-nulis dulu bentar ya. oke. Gimana? Apa kabar nih? Halo? Baik, baik. Halo? Oke. Halo, suaranya jelas Hari ya? gimana? Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Ini minggu pertama masuk kuliah dong Oke. berarti. Iya, tapi sebenarnya tinggal skripsi sih, jadi Wih. nggak ada kuliah gitu. Oh, asik dong. Tunggu sebentar. Harusnya sih asik. Tapi gimana nih? Udah Gimana? masuk skripsi kan? Udah masuk skripsi gimana? Tantangannya tuh apa aja nih? Kayaknya seru banget ya kalau ngelihat orang-orang lagi skripsi gitu. Tantangannya paling nyari bahannya aja sih, nyari literaturnya jadi susah gitu kan, karena harus online dan nggak bisa ke perpusat atau ke perpusnas juga susah. Oke. Sip, 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 sip. Sebentar ya. Ini aku lagi ini edit-edit bentar. Dunia baru bersama Ketua BEM UI. Nama Instagram kamu Fajar Adi underscore N kan ya? Yap, betul. Fajar Adi underscore. Oke, oke. Nah, kayaknya udah jam. Oh, belum, belum. Masih 19.08. Tenang, tenang, tenang. Ngobrol. Kita mungkin sapa-sapa dulu kali ya teman-teman yang udah ada. Teman-teman di sini say hi dong atau kayak apa send emoji gitu biar kita bisa say hi bareng. Di sini udah ada Nashfa. Halo Nashfa. Halo, Wah, Naswa. ada teman aku juga, ada Sam teman aku. Halo, halo Fakri. Wah, lucu-lucu nih ada Rifki, ada Eno Chen 01. Mungkin kamu ada yang kenal nggak Kak Fajar nih di sini nih? Bentar, Coba lihat. scrolling dulu lihat dulu. Jasmine, Sejauh halo ini belum. Jasmine. Belum ya? Wah, udah mulai banyak nih. Aku wave-wavein deh satu-satu. Paling nanti kita ngobrol-ngobrol bareng nih, Kak, tentang quarter life crisis tuh gimana. Terutama kan Kakak sekarang udah masuk skripsi kan, pasti banyak nih Ya, tantangannya yang ngurusin BEM UI. Ini bukan BEM fakultas aja nih, tapi udah mencakup ke universitas. Pasti beda dong scale-nya. Dan nanti boleh diceritain sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang udah bergabung ada pertanyaan, boleh banget langsung
tulis pertanyaannya di kolom yang ada tanda tanyanya itu gitu. Biar gak ketutup di komennya gitu. Wah, teman-teman udah Betul. pada ini nih, udah pada hadir. Oke, wah udah jam 20.00, mari kita mulai aja kali ya. Sip, sip, sip. Bentar. Oke, halo selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram Culture Fest UI 2020. Perkenalkan, nama saya Anissa Afisyana Mariski. Saya juga bagian dari Sastra Jerman Universitas Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesialnya adalah Ketua BEM UI, yaitu adalah Kak Fajar Adi. Halo Kak Fajar Adi. Halo, Nah, Vicky. tadi Halo kan aku udah teman-teman semua. memperkenalkan diri nih. Sekarang, halo. Nah, sekarang aku mau Kak Fajar Adi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Say hi sama teman-teman yang udah hadir di sini. Oke. Halo teman-teman semua, selamat malam, selamat bermalam minggu. Sebelumnya kenalkan nama gue Fajar Adi Nugroho, gue mahasiswa Fakultas Hukum UI angkatan 2016 yang tahun ini diamanahkan menjadi Ketua BEM UI 2020 gitu. Jadi sekarang udah masuk ke semester 9. Nah, Wah, semester 9. Oke. Terus gimana nih? Selain skripsi apalagi Bang? Bang. Aduh. Maaf ya, aku tuh sorry. nggak apa. Aku Dia tuh juga basicnya abang noni kan. Terus aku tuh suka kayak keceplosan gitu. Harusnya kan Kak apa gimana? Aku panggilnya Bang aja biar gampang ya. nggak apa. Kalau dia kalau mau manggil kakak tingkat gitu ya. Kalau yang perempuan dipanggil Mbak, yang laki-laki dipanggil Bang gitu. Jadi emang biasa dipanggil Bang juga. Oh, oke, 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 nice. Oke, kita langsung mulai aja ya. Tadi kan kita udah sedikit apa ya, cerita-cerita tentang kesibukannya Kak Fajar Adi. Nah, mungkin boleh diceritain lebih detail lagi nggak sih Kak, kegiatan yang lagi diajalanin itu apa aja dan kesibukannya tuh apa aja sih? Yang lebih detail. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kegiatan Oke. sejauh ini itu tentunya menjadi ketua BEM di UI. Jadi seperti biasa kayak ketua lembaga organisasi lainnya mencoba untuk mensupervisi dan juga mengkoordinasikan dan mendirect gimana sih jalannya organisasi ini bisa sesuai sama apa yang direncanain di awal tahun gitu. Walaupun pada akhirnya ini juga yang bikin jadinya sebenarnya agak dalam tanda kutip pusing gitu ya karena kita lagi di pandemi gitu. Jadinya banyaklah penyesuaian-penyesuaian yang harus kita buat, banyak hal-hal yang ternyata, oh ini nggak bisa dijalani, misalnya, oh ini udah nggak sesuai lagi, kalau nggak, oh kayaknya ada yang lebih urgent nih, kayak gitu. Jadi banyaklah pembahasan terkait dengan kesibukan di BEM itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya dari yang lebih ke akademiknya, gue sekarang lagi skripsi, alhamdulillah udah mau masuk bab 4, rencananya sih, mohon doanya sebenarnya targetnya Februari ini lulus gitu. Jadi Februari depan, sorry maksudnya. Jadi 4,5 tahun untuk akademiknya dan ya kesibukannya lagi skripsian aja dan juga sebenarnya lagi magang juga tapi magangnya emang karena berkaitan sama skripsi gue Oke. gitu jadi skripsi gue berkaitan tentang hak difabel di pendidikan tinggi dan magang gue Oke. itu lebih kepada lembaga riset berkaitan dengan hak-hak difabel gitu. Oke, wah berarti lumayan pack juga ya semester ini ngurus BEM. Habis itu skripsi, habis itu ngurusin yang lain-lain. Waduh, kayaknya pusing banget nah. Pusing banget ya Bang ya. Nah, tapi sekarang kita tahu dong, sekarang tuh lagi pandemi COVID-19. Nah, cara Bang Fajar nih gimana sih cara mengadaptasi diri ketika lagi ada pandemi ini Bang? Oke, ini mungkin gue bagi jadi dua kali ya, beradaptasi as in individual sama misal Oke, beradaptasi ketika gue di organisasi gitu. Dan kalau misal as in individual, iya. sebenarnya cara gue beradaptasi sih, gue kebetulan emang orangnya introvert ya, jadi memang apa ya, nggak masalah misalnya dalam sendiri atau misalnya di dalam kamar yang lama gitu, karena memang uh, ya, gue terbiasa dan gue memang suka juga untuk itu. Jadi banyak hal yang kemudian bisa gue lakukan kayak misalnya nonton series di Netflix atau kemudian baca buku, dengerin musik yang kayak gitu-gitu itu masih running juga. Jadi as individual sebenarnya nggak ada yang terlalu signifikan juga karena memang gue paham juga kalau misalnya pandemi ini akhirnya
kita harus stay di rumah ya. Gue sekarang di kosan gitu ya. Kenapa gue di kosan? Karena biar gue fokus juga di skripsi. Karena kalau gue di rumah kadang bawaannya pengen tidur aja gitu ya, pengen rebahan aja gitu. Jadi kayak gue di kosan biar bisa skripsian. Dan kalau misal as in organisasi gitu ya, beradaptasi ini juga mungkin agak rumit gitu. Karena pada akhirnya kita harus ngebedah lagi nih apa yang direncanain di awal, kita harus buka lagi rancangan di awal, terus di-assess mana yang bisa dilaksanain, mana yang nggak bisa, mana yang perlu disesuaikan, di-adjust, mana yang kemudian harus ditiadakan, kayak gitu. Dan itu membutuhkan banyak waktu dan banyak kepala juga, karena kan organisasi kayak misalnya BEM UI itu nggak sekedar misalnya langsung dari ketua BEM ke staff itu direct gitu, tapi butuh ada diskusi juga gitu dengan misalnya pengurus inti, badan pengurus harian, sampai ke tingkat staff. Jadinya itu karena memakan waktu juga dan banyak tenaga yang keluar juga, itu yang akhirnya sulit juga. Tapi alhamdulillah sebenarnya kalau untuk teman-teman di BEM UI sejauh ini mereka beradaptasi dengan baik kayak gitu. Tapi memang pada akhirnya banyak nih teman-teman di BEM UI yang mungkin juga sebenarnya sama kayak teman-teman di luar sana suntuk gitu kan, karena di pandemi nggak bisa ketemu teman-teman gitu. Apalagi mungkin kalau di BEM UI kan juga salah satunya pengen berjejaring ya, kayak misalnya orang masuk ke organisasi dia pengen dapet jaringan, pengen kenal satu sama lain gitu, tapi karena lagi pandemi kehilangan lah momen kesempatan itu, jadi semuanya serba virtual yang kayak gitu sih sebenarnya, hal-hal yang pada akhirnya Oke. beradaptasinya sebenarnya lebih rumit di organisasi kayak gitu. Oke. Memang ya, sekarang tuh emang harus beradaptasi. Kuncinya adalah itu. Betul. Oke, nah sekarang kan Bang Fajar itu sudah ibaratnya mau menyelesaikan kuliah lagi, nyusun skripsi. Nah, pasti udah ada Ya, kepikiran dong, aduh nanti gue jadi dewasa gimana nih? Nah, menurut Bang Fajar betul. sendiri, opini Bang Fajar tuh mengenai menjadi dewasa tuh gimana sih? Pasti kan dari penonton-penonton live kita tuh pasti ada Oke. yang mikir, aduh, ntar gue kuliah gue ngapain ya? Abis gue lulus gue ngapain? Nah itu mungkin boleh di-share tuh Bang. Oke, jadi sebenarnya gue itu memang tipe orang Halo, yang apa ya, kalau misalnya lo kedengeran? tau gak sih tipe-tipe Ah, orang yang kalau tiap awal tahun dia itu dia tiap awal tahun nyiapin resolusi kayak gitu, jadi kayak New Year New Me lah, modal-modal kayak gitu. Nah gue sebenarnya modal-modal yang kayak gitu tuh, jadi setiap di oke. awal tahun gue kayak nyatet gitu, kurang lebih yang hal-hal yang gue catat itu apa yang gue harus lakuin di tahun ini, buku apa yang harus gue baca, orang yang harus gue kenal, dan gue harus pergi kemana gitu, maksudnya kayak traveling kemana gitu. Dan itu yang sebenarnya ngarahin gue setiap tahun itu mau kemana. In the short ya apa, in the short term ya, kalau misalnya di long termnya sebenarnya udah dapat bayangan juga gitu menjadi dewasa. Tapi memang akhir-akhir ini karena gue masih tingkat akhir juga, dan teman-teman gue kan harusnya kan gue lulus di 8 semester ya, teman-teman gue juga udah pada lulus dan mereka udah pada kerja juga gitu. Jadi semakin ke expose nih dengan dunia Halo, pasca kampus kedengeran yang ya? oke, kerja dan harus apa namanya, halo halo halo, oke, Iya ya, oke, kedengeran. kedengeran ya. Hmm. Iya ya, sorry tadi agak Oke, di oke, aku agak freeze oke. sedikit, tapi nggak apa-apa. Dan Oke. oke, sip. Mm-mm. Dan apa namanya, karakter expose juga jadinya sebenarnya agak-agak khawatir gitu. Cuman memang pada akhirnya gue berusaha untuk sekarang dari misalnya dari skripsi juga gue berjejaring juga dengan orang-orang yang berkaitan, misalnya stakeholder terkait dengan riset gue, terus dari BEM juga sama berjejaring juga. Dan mungkin karena pandemi juga ya, sebenarnya ini juga hard to tell juga, sebenarnya banyak temen gue yang kemudian belum mendapatkan pekerjaan karena kan lagi pandemi gitu. Jadi memang sebenarnya agak susah juga keadaannya lagi apa namanya, lagi kayak gini gitu. Cuma berarti sebenarnya yang perlu Mm-mm. dijaga sih cuma persiapan kita dan juga hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakuin gitu. Cuma memang kalau dari maba gitu ya, gue udah berupaya sebisa mungkin kira-kira gue lulus mau ngapain ya kayak gitu. Dan itu Oke. yang sebenarnya gue rasa alhamdulillah sebenarnya sejauh ini masih aman, walaupun sebenarnya agak pikirannya udah kemana-mana nih, kayak misalnya oke, Bener, nanti bener, bener. gue setelah ngampus gue harus membiayai diri sendiri, dan gue juga kan punya adik, gue harus membiayai adik gue juga misalnya untuk pendidikan dan hal-hal lain gitu. Oke, oke. Memang tantangannya banyak banget ya, Bang ya. Nah, tadi Banyak ada nggak banget. sih, Bang, kayak persiapan yang lebih detail untuk nyiapin apa ya, untuk menghadapi tantangan gitu? Persiapan-persiapan Oke, ibaratnya ya
ini ya untuk kalau ke medan perang tuh persiapan armornya tuh apa aja? Apakah pedangnya kah atau gimana gitu? Boleh di-share sama kita. Oke. Nah, jadi ini juga mungkin gue cerita apa yang gue lakukan gitu ya sejak mahasiswa baru. Jadi sejak mahasiswa baru itu memang gue ikut organisasi karena tiga hal, dan itu berkaitan sama gue di Fakultas Hukum. Jadi misalnya kan gue tuh di awal di awal jadi mahasiswa baru, gue itu ikut tiga organisasi. Pertama itu gue mikirnya sebagai anak hukum, gue harus tahu gimana sih cara nulis hukum yang baik. Gitu. Jadinya gue masuk organisasi penulisan. Terus bagian hukum kayaknya gue harus tahu nih gimana caranya berargumen dengan baik. Makanya gue masuk organisasi debat. Dan juga terakhir adalah karena gue mahasiswa, gue rasa kayaknya gue perlu untuk apa ya, setidaknya melakukan hal baik sekarang gitu. Jangan ditunda-tunda. Makanya gue sekarang di BEM. Nah dari tiga ini yang pada akhirnya mengantarkan gue sejauh ini gitu. Untuk kemudian akhirnya oke, kalau misalnya untuk penulisan, alhamdulillah sejauh ini gue rasa fondasi-fondasinya udah aman. Jadi gue lepas di organisasi itu. Dan untuk debat, alhamdulillah juga sepertinya udah aman, makanya gue lepas. Dan akhirnya yang gue lanjutin, kayaknya gue masih perlu untuk berkontribusi nih, atau misalnya melakukan hal yang setidaknya gue bisa lakukan sebagai mahasiswa. Makanya gue di BEM. Dan akhirnya sampai tahun terakhir, hal yang gue lanjutin itu di BEM-nya gitu. Dan gue ngerasa mungkin yang jadi armor lainnya adalah kegiatan-kegiatan volunteering, kepanitiaan, dan juga kompetisi sih. Karena gue melihat diri gue sendiri kayaknya gue bukan orang yang bener-bener excellent di akademik gitu. Bukannya gue nggak cum laude dan juga pernah nggak lulus mata kuliah kayak gitu kan. Tapi kemudian gue mencari added value gue kayak oke, kayaknya gue perlu ikut kompetisi nih gitu untuk masuk ke CV gue. Gue perlu untuk intern nih untuk kemudian tahu gimana industri kerja, dan di organisasi juga akhirnya gue tahu gimana sih kemudian berkoordinasi dan juga berkomunikasi dengan orang-orang yang beda latar belakang gitu. Dan apalagi sekarang di BEM UI terdiri dari orang-orang dengan beragam fakultas gitu ya, beragam latar belakang, jadinya itu yang menjadi bekal untuk nantinya gue menyambut kegiatan hal-hal yang di pasca kampus nanti gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya eksplorasi aja sih di apa namanya di kampus gitu. Karena kalaupun ternyata nggak suka, lepas aja gitu. Tapi jangan tiba-tiba masuk terus lepas gitu. Jadi kayak kesannya nggak bertanggung jawab, tapi masuk, kelarin, abis itu kalau nggak cocok cabut terus ganti yang lain gitu sih sebenarnya. Itu kurang lebih yang gue lakuin 4 tahun ini. Oke. Jadi masuk kelarin baru cabut ya, jangan masuk itu cabut aja, nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh gitu, nggak boleh. Bener-bener. Nah, tadi kan di awal kita udah ngomongin soal quarter life crisis. Jadi teman-teman yang belum masih bertanya-tanya nih tentang quarter life crisis. Jadi quarter life crisis adalah kondisi atau apa ya? Ketika kalian tuh udah di umur 20 awal sampai 25 sampai gimana ya? Ibaratnya dewasa muda ya kayak kita-kita sekarang. Terus kita mulai mempertanyakan tentang eksistensi kita di dunia tuh apa, terus kayak tujuan kita tuh mau ngapain gitu. Nah, ini pasti common banget ya, ini sangat-sangat umum dirasakan oleh kita dan teman-teman juga di sini. Terus dari Bang Fajar sendiri nih, kira-kira ada nggak sih kayak pemikiran atau rencana-rencana apa aja untuk menghadapi yang namanya quarter life crisis? Oke. Itu tadi ada yang komentar tuh, kayaknya Bang Fajar nggak pernah insecure tuh. Jujur Kan gue Bang Fajar insecure bersyukur aja, kacau. jangan insecure, jangan insecure, tapi bersyukur aja, gitu kan? Oke, gimana nih Bang, menghadapi quarter life crisis? Oke, jadi kalau misalnya apa namanya ditanya pernah insecure atau enggak, juga jelas gue pernah insecure juga gitu. Karena kalau misalnya mungkin dilihat dari teman-teman di fakultas sendiri, atau mungkin bahkan di luar sana gitu, banyak orang yang keren-keren banget gitu. Bahkan kalau misalnya mau lebih insecure lagi, teman-teman buka LinkedIn gitu ya, buka LinkedIn terus lihat profil orang-orang gitu, itu udah bisa ambiar gitu. Tapi itu tempatnya insecure paling parah sih Bang. Nah, LinkedIn tuh kayak gitu. Bener banget. Di LinkedIn, nah ini juga bisa jadi armor. Mungkin gue apa namanya tadi juga bisa sekalian ngejawab juga. Banyak teman-teman mahasiswa yang baru kemudian apa namanya memakai LinkedIn itu di akhir misalnya tahun ketiga atau tahun keempat baru mulai tuh diperbaikin LinkedIn-nya, atau misalnya bahkan baru buat gitu. Menurut gue LinkedIn itu kalau bisa harus dibuat dari tahun pertama.
ya jadi harus dibuat di tahun pertama kuliah karena nanti kalau misal teman-teman ada achievement apa teman-teman bisa masukkan ke sana atau ikut volunteering, ikut kegiatan berorganisasi kayak gitu. Dan kalau misal teman-teman kenal sama dosen yang ternyata kalian kerja bareng gitu ya, ngerjain suatu proyek, kalian bisa minta recommendation dari beliau gitu. Jadi nanti ketika teman-teman lulus nih, udah profil LinkedIn udah bagus dan teman-teman bisa enak apply sana sini gitu. Jadi tapi jangan kemudian membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini juga sebenarnya masuk ke bagian quarter life crisis sih sebenarnya gitu. Karena oh ya sebelumnya suara gue masuk ya? Masuk ya? Masuk. Masuk. Oke. Masuk. Ya jadi jangan sampai kemudian terus? Oke. Jadi jangan sampai kemudian kita di umur yang segini tuh terus membandingkan diri dengan orang lain gitu. Itu mungkin jadi salah satu bagian yang menurut gue ya, karena kebetulan gue juga bukan dari psikologi gitu ya, yang gue pahami juga mungkin bisa kita lihat kalau di tahun 20-an kita udah mulai melihat pencapaian orang-orang. Kayak misalnya gue, jujur gue sempat insecure ketika teman-teman gue udah pada lulus kemarin gitu lah. Yang mereka pada lulus 3,5 tahun. Dan juga mereka udah lulus 8 semester gitu kan. Sementara gue belum lulus dan gue bisa harus ngucapin mereka kan satu-satu gitu. Dan gue terharu mereka lulus, tapi kayak deep down gue ngerasa oh oke, kayaknya gue ketinggalan nih gitu karena gue belum lulus. OMG, terus ada temen gue yang udah kerja, yang udah berpenghasilan tapi kayak gue masih di kampus kayak gitu. Atau misalnya temen gue udah ikut conference sana sini tapi kayak gue belum pernah menang kompetisi satupun. Nah menurut gue sih sebenarnya hal-hal yang kayak gitu wajar bikin jadi insecure, tapi menurut gue jangan terlalu dipikirin karena pada akhirnya nggak bakal berdampak positif apa-apa gitu. Ya terlalu klise sih sebenarnya, tapi kayak menurut gue kita harus fokus juga sih ke diri sendiri apa yang bisa kita lakuin. Dan kalau pengen compare ya compare ke diri kita sendiri. Kayak misalnya gue di tahun terakhir, kalau di compare dengan gue di tahun pertama, kayaknya udah jauh banget sih bedanya kayak gitu. Dan gue rasa setiap orang juga akan lebih mudah kalau comparingnya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah masuk ke tahap-tahap awal kayak ginian, menurut gue, maksudnya di tahun 20-an gini, umur 20-an, stop untuk membandingkan prestasi diri dan prestasi orang lain gitu. Kalau ingin dijadikan referensi untuk kemudian merasa termotivasi gitu ya, merasa lebih eager untuk achieve sesuatu, menurut gue nggak masalah. Tapi kalau misalnya nanti udah ternyata backfired, udah ngasih dampak-dampak yang lain, menurut gue lepasin aja gitu. Kayak sesimpel kalau menurut teman-teman LinkedIn itu terlalu toxic untuk kemudian apa namanya ngasih gambaran gimana orang-orang achieve banyak hal, menurut gue ya udah LinkedIn-nya ya udah kalian buat LinkedIn asin profile kalian udah oke, ya udah kalian nggak usah aktif di sana misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya di Instagram juga merasa toxic, dan ya udah nggak usah main Instagram dulu kayak gitu. Jadi lebih ke arah kita tahu lah batas diri kita sebenarnya di mana gitu. Bener banget. Mungkin dari kita juga udah ada yang pernah dengar soal puasa sosial media kali ya. Jadi kayak tiap perharinya tuh dibatasin. Terus kita juga di Instagram kan ada namanya fitur nge-mute. Jadi kita bisa nge-mute orang-orang yang kadang kita suka ngerasa kita kayak, aduh gue insecure banget ngelihat story dia, kayaknya hidupnya enak banget, jalan-jalan mulu kan. Nah, kayak gitu-gitu bisa dimanfaatkan gitu ya, fitur nge-mute gitu. Nah, buat teman-teman, aku mau ingetin lagi, karena kita masih punya waktu yang banyak nih bersama Bang Fajar Adi. Kalau mau bertanya-tanya, silahkan diklik. Ini ada kotak isi tanda tanya, yang ada tanda tanyanya, bisa diklik di situ terus ditulis. Karena kalau di komen, nanti ini nih ketumpuk sama yang merasa sedih dan ada yang banyak banget nih yang kayak aduh relate banget, aku bagaikan pinggiran bakwan, ya Allah. Jangan insecure, tenang. Oke. Nah, untuk Bang Fajar lagi nih, mungkin ada nggak sih, kan sekarang kita teman-teman maba ada yang pasti nge-follow dong ketua BEM UI gitu kan, wih keren banget. Nah, kira-kira pesan untuk teman-teman yang misalnya masih maba atau teman-teman semester tingkat 1, tingkat 2 tuh apa sih pesannya? Oke. Pesan menurut gue sebenarnya ya karena pandemi ini pasti banyak hal yang teman-teman udah ekspektasikan, terutama mungkin teman-teman mahasiswa angkatan 2020 ya.
kalian udah ekspektasi masuk kampus, ngerasain gimana sih jadi mahasiswa UI gitu ya, datang ke kampus pakai jaket kuning gitu. Apalagi kalau misalnya di FH gitu ya, dia kita kalau misalnya 1 bulan pertama kita wajib pakai jaket kuning gitu. Kalau misalnya kayak itu kan pasti masih ada rasa apa namanya bangganya, bersyukur kita bisa masuk UI gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Dan kalau misalnya secara in general sih sebenarnya menurut gue pesannya itu apa ya, explore sih. Banyak kegiatan baik itu di kampus maupun di luar kampus yang itu bisa banget teman-teman explore. Bahkan gue sebenarnya juga agak menyayangkan ada 1-2 organisasi atau misalnya 1-2 kegiatan yang gue apa namanya sesalkan gitu karena gue baru tahu itu di akhir tahun ya itu baru tahu oh ternyata ada kegiatan ini gue tahu dari tahun pertama mungkin gue udah bisa ikutan kayak gitu jadi menurut gue teman-teman do explore aja setiap hal yang memang bisa diikutin kayak misalnya ikut sekarang itu apalagi karena lagi online banyak hal seperti apa namanya international conference yang jadinya lewat Zoom jadi kayak kalian akan mendapatkan exposure international conference tapi ya udah kalian nggak perlu takut nggak ada biaya karena kalian ngerasain itu online menurut gue sih itu jadi salah satu nilai poin plus sih kayak gitu di keadaan yang kayak gini gitu tapi yang perlu diperhatiin juga adalah jangan serta-merta gue bilang kayak explore kalian ikut ini ikut itu ikut ini ikut itu tapi kayak kalian bener-bener memaksakan diri untuk bener-bener produktif gitu karena menurut gue kemarin itu kalau nggak salah ada psikolog atau psikiater yang sempat nge-tweet di Twitter dia juga live tweet kayak dia nge-tweet dan cukup viral pandemi ini bukan jadi ajang untuk lomba-lombaan saling produktif gitu. Oh iya benar-benar. Aku Tapi pernah lihat ya tuh. kalau misalnya memang Dokter Jimmy kalau nggak salah Jimmy Ardian. Oh iya Jim Ardian yang pernah, aku pernah nonton live-nya sih yang bareng Rahel V-nya. Oh my god. Oke oke, terus terus terus. Itu relate banget. Iya Itu kan, ya relate kan? banget Oh my karena god, I feel you. Oke oke, karena terus terus gimana jangan gimana? ngelihat pandemi itu sebagai itu tadi ajang kompetisi tapi kayak kita selesaiin diri sendiri kita dulu ngebuat nyaman di keadaan yang kayak gini karena kan banyak hal yang nggak bisa kita lakukan baru setelah itu oke, kita mulai produktif karena kan di awal-awal banyak tuh kayak apalagi di Instagram mungkin ya kayak uh, postingan-postingan yang kayak oke gue produktif banget gue ngelakuin ini gue ngelakuin itu atau misalnya di LinkedIn gue ikut course ini gue ikut course itu gue dapet sertif ini gue dapet sertif itu gitu tapi jangan sampai kemudian productivity kalian itu ngebuat jadinya burnout dan itu menurut gue sayang pada akhirnya nanti kalian nggak bisa menikmati apa namanya masa-masa kalian apalagi di tengah pandemi gitu orang menurut gue ya mental health sekarang lagi rentan-rentannya kayak gitu untuk kemudian kita bisa jaga gitu jadi Iya, jangan kemudian benar-benar. untuk mahasiswa tahun pertama tahun kedua ya sebenarnya untuk mahasiswa sih jangan kejar-kejaran productivity yang nggak sehat karena sayang aja gitu nanti ujung-ujungnya kan mental health kalian dan berdampak buruk kepada kegiatan kalian selanjutnya gitu dan ini yang gue juga rasain sih sebenarnya kayak gue ada momen dimana gue oke gue ngajar productivity gue ngelakuin banyak hal tapi kayak ada momen dimana gue merasa kosong gitu dalam tanda kutip kayak capek padahal nggak ngapa-ngapain juga gitu capek dan akhirnya ya bisa gue lakuin akhirnya rebahan untuk beberapa hari yang sebenarnya juga nggak masalah cuman kayak gue rasa akhirnya ada banyak hal yang terbuang gitu karena gue bener-bener memaksakan diri di momen-momen sebelumnya. Benar, 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 benar. Aku juga mau share sih. Tadi Bang Fajar Boleh. sempat menyinggung tentang ada beberapa UKM yang seandainya yang gue lebih tahu pas awal gitu, pas gue maba. Jadi aku mau share juga pengalaman aku. Jadi aku waktu itu masuk kuliah sekitar tahun berapa ya? Ya tahun udah tahun lama lah ya. Jadi 3 tahun kemudian pas udah mau lulus, aku baru tahu ada namanya UI MUN Club. Nah, di situ Bang Fajar tahu ya, MUN itu anak MUN isinya FH semua, kalau FH, FE, FT. Terus abis itu aku baru apa ya, baru join dan aku ngerasa oh my god, ini gue harusnya explore dari dulu gitu dan gue ngerasa gue enjoy di situ dan gue ngerasa teman-temannya berkembang banget. Jadi mungkin buat teman-teman maba dari sekarang yang misalnya lagi ngeliat, boleh benar-benar tahu UKM-UKM apa yang ada di UI. Terus kalian juga bisa googling aja sebenarnya di UI itu ada apa aja sih? Apakah kayak kesempatan buat beasiswa kah atau untuk exchange ke luar negeri, conference, lomba, semua itu dicari tahu. Tapi jangan sampai overload juga karena kalian juga harus tahu prioritas kalian. Karena
kalian mau ngapain juga, ujung-ujungnya kalian kan kuliah juga itu prioritas kalian dan gak bisa dikesampingin juga gitu. Kalian juga harus lulus, nilainya Betul. juga ya kalau bisa di atas 3 lah, soalnya itu kan gimana ya, kayak untuk mempermudah aja ketika mencari pekerjaan gitu. Gak tau sih itu dari pengalaman aku sendiri. Sedih. Oke, oke. Gue juga mau Terus, promosi dulu kali ya mungkin ya. Gue mau ya promosi boleh boleh. Ini sedikit. at Jadi least nih. buat jadi buat teman-teman mahasiswa tahun pertama mungkin ya buat teman-teman angkatan 2020, teman-teman bisa buka website BEM UI. Di sana itu kita udah listing UKM-UKM yang ada di UI. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung UKM di UI itu sebenarnya ada apa aja sih, teman-teman bisa buka websitenya. Atau buat teman-teman yang pengguna Android, teman-teman bisa download UInfo. Itu dibuat oleh teman-teman BEM UI juga, dan di situ ada listing UKM-UKM yang ada di UI gitu. Dan jangan khawatir kalau misalnya interest teman-teman nggak ada, karena menurut gue harusnya ada, karena kurang lebih ada 60 UKM di UI, di tingkat UI, dan juga pasti ada unit UKM di tingkat fakultas juga gitu. Jadi banyak pilihan yang bisa teman-teman lakuin juga di tengah pandemi ini gitu. Benar, benar, benar. Dan UKM juga penting ya, karena menurut aku dari UKM atau mungkin kayak BEM atau mungkin kayak kepanitiaan Kultur Fest aja ya gitu, itu adalah Yes. sebenarnya step untuk memperluas network kalian. Bisa aja kalau misalnya aku kenal sama siapa nih, aku cari ya di sini Nashfa, misalnya aku nama Nashfa. Terus nanti in the next future kita bakal kerja bareng, kan apa ya, itu kan dari network-network yang kita bikin sekarang itu bakal apa ya, bikin ngebantu kita pas nanti kerja gitu loh. Dan bisa aja nih aku nanti sama Bang Fajar tiba-tiba ada project bareng, bantuin gue yuk gitu kan, bisa aja. Dan Nah, itu emang kejadian, itu kejadian banget guys. Jadi kalian sering harus banget kejadian. bener-bener banget, dan kalian tuh harus membuat network yang baik gitu loh. Jangan jangan apa ya, jangan angkuh-angkuh, jangan sombong-sombong, jangan ngerasa ih gue jurusan ini kayak gue keren banget, kayak no no, just a big no no. Kalian tuh harus humble dan ngerasa setiap orang tuh bakal ngasih benefit ke kalian, maksudnya in terms of kerjaan atau network gitu. Jadi harus tetap humble dan rendah hati gitu. Gak tau deh. Bener, Oke, sepakat gue, jadi sepakat aku banget. tadi kita udah ini ya kita udah sharing-sharing tentang pengalaman kita dari awal-awal masuk kuliah per UKM-an, dan aku mau uh, apa ya? Ini ada pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman kita. Di sini aku mau kasih tahu pertanyaan dari Siko GVNN. Aku bingung bacanya gimana, tapi halo Siko, Saiko, enggak Siko. Saiko itu beda. Halo Siko, Kakak Fajar, strategi kakak menjaga aktivitas sebanyak itu apa sih? Gimana kayak kunci manjurnya lah gitu untuk menjaga sebanyak aktivitas yang Kak Fajar punya sekarang. Oke, oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau misalnya menurut gue, sebenarnya kalian apa ya, gue suka masukkan agenda gue ke Google Calendar gue. Jadi kayak terintegrated gitu antara di HP sama ada kegiatan. Gue coba untuk selalu masukin dan memperkirakan sih sebenarnya kira-kira itu gimana gitu. Dan Oke. halo, Sorry, suaranya kedengaran kah? Iya, oke. Tadi Google Calendar ya? kedengeran? Oke, oke. Lanjut, lanjut, boleh? Ya, gue masukin di apa agenda di Google Calendar juga. Dan sebenarnya ini yang gue sebenarnya juga masih belajar karena sempat terlalu mudah mengiyakan pada teman-teman semua, kayak misalnya ikut kepanitiaan ini yuk, ikut kegiatan organisasi ini yuk, ikut ini yuk, ikut itu, ikut kompetisi ini, kompetisi itu, terus ujung-ujungnya nggak ada yang bisa kepegang gitu. Jadi menurut gue sebenarnya kita harus ketika misalnya ada tawaran gitu ya, ketika ada kesempatan harus diukur dulu kira-kira mana sih yang bisa kepegang, ke handle, mana yang enggak gitu. Jangan sampai kita mencoba untuk mengiyakan semua, terus tapi ujung-ujung nggak ada yang bisa kita pegang komitmennya kayak gitu. Jadi itu sih, dan itu gue juga sebenarnya masih belajar sih untuk kemudian apa namanya
menjaga aktivitas sebanyak itu. Dan sejauh ini sebenarnya kalau gue itu tadi ada momen-momen di mana akhirnya gue mengambil waktu sehari atau 2 hari untuk me time. Me time gue sebenarnya sederhana sih, kadang kayak cuman di kamar Netflixan atau misalnya gue tidur misalnya gitu, itu menurut gue udah Oke, uh, oke. Sorry, kedengaran kah? Soalnya healing aku banget untuk putus-putus. apa namanya menjaga kestabilan Oke, banyak itu. oke. Jadi kuncinya itu harus tahu kapasitas diri dan jangan lupa untuk me time. Dan Kedengaran. Oke, karena me time kadang kita ngerasa apaan sih me time bisa nanti aja, tapi ternyata itu penting juga loh untuk nge-recharge lagi energi kita yang udah terserap ya dari tugas-tugas kuliah kadang gitu kan. Terus ya banyaklah aktivitas-aktivitas. Oke, tadi pertanyaan dari Siko sudah. Loh, kok? Tunggu sebentar guys. Kenapa Kak Fajarnya menghilang? Oke, aku ini lagi ya. Aku invite kembali Kak Fajarnya. Kemanakah dirimu? Bentar ya. Tes, tes, tes. Oke. Putus-putus, Kak. Oke. Bentar dulu, guys. Ini aku lagi ini lagi. Sebentar. Oke. Cut. Halo. Oke. Tunggu sebentar ya, guys. Ada kesalahan teknis, tapi kita bisa benerin ini kok. Tenang. Oke, Oke. halo halo. Halo, welcome back. Iya, hilang. Koneksi gue kayak bermasalah deh. Iya, iya, it's okay, it's okay. Nah, tadi pertanyaan dari Siko sudah, dan ini aku ada pertanyaan-pertanyaan wah lainnya banyak banget nih. Keren-keren. Sebentar ya. Waduh. Nih, waduh, ini penting banget sih. Ini aku ada pertanyaan dari Alana Raisa. Halo Alana Raisa, dan pertanyaannya adalah, Kak, menurut Kakak, di masa kayak gini yang serba online, mending kita ikut kepanitiaan gitu atau lebih fokus ke naikin nilai dan IPK? Itu naikin nilai dan IPK. Oke, jawaban gue dua-duanya karena bukan pilihan menurut gue. Karena mungkin ini dibalikan lagi sih ke gimana cara teman-teman belajar gitu ya. Teman-teman karena tadi ya kalian jadi mahasiswa, kita jadi mahasiswa gitu, pasti main responsibility-nya itu adalah untuk belajar, dan pengukuran dari belajar itu adalah IPK kita gitu. Tapi menurut gue itu tadi selama pandemi menurut gue sih jangan dijadikan excuse sebenarnya kayak gitu. Jadi teman-teman menurut gue ya udah ikut kepanitiaan, jalan aja kayak gitu. Dan kan kepanitiaan juga ada banyak divisi-divisinya, kalian cari mana yang menurut teman-teman yang paling sesuai dengan interest teman-teman gitu. Oke, misal di Culture Fest ini gitu kan pasti akan ada banyak divisinya, dan teman-teman masuk yang menurut teman-teman paling menarik dan paling bisa terukur lah kira-kira kerjanya kayak gimana gitu. Jangan sampai lagi pandemi ini misalnya teman-teman nggak cocok di bagian PR, tapi teman-teman masuk ke divisi PR gitu. Udah pandemi terus teman-teman ngerasa kuliah lagi. Nah, nanti ujungnya teman-teman stres sendiri gitu. Kayak misal, tapi kalau misalnya teman-teman ternyata contohnya teman-teman bisa nih ngedit video gitu, terus masuk ke bagian video editing, terus kuliahnya juga misalnya berat. Nah, itu bisa dijadiin apa ya, bukan pelarian tapi kayak diedit kalau untuk kayak gitu. Dan menurut gue sih sebenarnya dua-duanya sih gitu, santai aja karena menurut gue uh, apa ya, menurut gue nilainya aman sih kayak gitu. Tapi lagi-lagi dibalikin ke Oke. teman-teman pola Jadi belajar. balik lagi ya ke ke kalian sendiri, harus tahu kapasitasnya gimana. Terus kalau bisa yang sesuai minat dan jangan malah bikin burden gitu. Oke. Sebentar. Halo Kak Fajar, kedengaran kah suaraku? Tes tes. Kedengaran? Halo? Halo, kedengeran Kedengaran kedengeran. kan ya? Masuk. Sorry. Oke. Kedengeran. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini menarik-menarik nih. Pertanyaannya relate-relate. Terus ada yang unik-unik juga nih. Tunggu aku pilih-pilih dulu ya. Nih, Silakan. lalu ada kalau ini dari steering committee-nya Culture Fest UI nih, aku kenal. Waduh, Dari kelas Spatika. ditanya nih. Kak,
udah ada financial planning gitu belum sih untuk mempersiapkan masa depan? Wah, ini kayaknya pasti Waduh. seketika nge-follow Joska nih dulu nih. Oke, oke. Oke, pertanyaannya berat juga nih ya, financial Waduh, planning. berat nih memang nih. Tapi ini mungkin bisa apa ya untuk kita-kita juga kali ya, apa biar Iya. tahu-tahuan soal financial literacy gitu. Kalau kata anak-anak sekarang gitu. Betul. Nah, kalau misalnya dari gue, sebenarnya udah ada gitu. Dan juga mungkin ya gue ada tabungan juga dan gue juga masukin ke beberapa saham dan juga reksadana kayak gitu. Tapi memang sebenarnya gue nggak bisa cerita banyak karena gue masih belajar dan gue pun masukin ke investment kayak gitu masih belajar. Tapi dengan gue melakukan itu, gue merasa memang sebenarnya kita sebagai mahasiswa juga udah. Nah, ini juga sebenarnya masuk quarter life crisis karena kayak kita udah lulus S1 terus lalu apa? Nah, pertanyaan itu pasti salah satunya adalah pengen kerja dan pengen menghidupi diri sendiri. Dan kalau misalnya kayak gitu, ya itu kita harus siapin financial planning, udah mulai nabung. Kalau misalnya bisa invest, silahkan invest gitu. Kalau misalnya bisa kerja sampingan, silahkan kayak gitu. Tapi jangan sampai tadi akademiknya kesenggol banget sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya pun Bener-bener. kesenggol tapi sebenarnya masih bisa di atas normal, nggak masalah. Kayak misalnya gue juga sebenarnya ada satu semester di mana akademik gue juga cukup turun, tapi itu masih di batas sebenarnya gitu. Kayak gue masih bisa melihat di batas wajar dan gue bisa dalam tanda kutip melihat itu sebagai oh ya udah nggak banyak juga aktivitas di semester itu gitu. Terus gue di Oke. semester selanjutnya mengurangi aktivitas gue di kegiatan ekstrakurikuler dan jadinya fokus ke akademik dan nambahin SKS gitu. Akhirnya naik lagi sih sebenarnya gitu. Oke, sip, sip, sip. Eh, Bang Halo Fajar, Rosa, kira-kira kedengaran kah? Soalnya aku agak-agak freeze gitu, suara iya ya. Tapi kedengaran kan ya sekarang ya? suara gue putus-putus ya, mas Halo? putus-putus ya. Halo? Kedengaran kan? Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Halo? Oke. Oke, Iya, kita kedengeran, lanjut ke kedengeran. pertanyaan selanjutnya Halo. ya. Oke, sebelum lanjut aku mau say hi dulu dong ke teman-teman. Bang Fajar bisa juga say hi ke teman-teman di sini ada MRN Rosari. Minta disapa nih sama Kak Fajar. Kak Fajar, please say hi. Halo, Rosari. Kak Rosa. Oke, itu Kak Rosa ya berarti Halo, ya. Terus, wah macem-macem halo, nih. halo teman-teman semua. Halo Rosa. Terus, ada wah, rame ya di sini ya. Maila Melia, halo. Kain Nonjo, Raishalika. Terus ada juga Rifki. Ya Allah, nanyain skincare aku, skincare rutin. Nanti ya kita bikin Halo sesi selanjutnya teman-teman ya, semua. skincare with Vici gitu. Wah, di sini rame banget nih. Menarik ya. Oke, nanti kita selesai dulu nih bareng Kak Fajar. Oke, kita ada pertanyaan selanjutnya dari Asta Harjanto. Kak Fajar, strategi membangun koneksi yang efektif tuh kayak gimana sih? Gitu. Oke, strategi bangun koneksi ya. Kalau menurut gue Mm-mm. kayak tadi mungkin awalnya adalah teman-teman masuk ke organisasi, selesaikan dengan baik gitu. Dan kalau misalnya ada kunjungan misalnya ke kan ada tuh kadang ekskursi atau inkursi outbound atau inbound kayak gitu teman-teman kenalan sama apa namanya orang lah dari organisasi lain terus tanya misalnya kesibukannya dia apa dan maksudnya kesibukan organisasinya dan kalau misalnya ada kolaborasi seperti apa gitu karena sebenarnya jaringan atau koneksi itu biasanya diselimuti dari kepentingan organisasi dulu gitu oh kayak misalnya di organisasi gue ada kegiatan X nih dan organisasi Halo? teman ada kerja Sebentar, nih agak putus-putus. yang serupa juga dan Ah, dari situ nanti
oke kita bisa collab, dan itu biasanya adalah Sorry, Bang Fajar, ini agak-agak putus-putus. Coba teman-teman yang lagi dengar di rumah boleh kasih tahu nggak kalau suaranya putus-putus. Jadi kita bisa ini apa kayak ngetes dulu gitu. Dari tadi agak putus-putus nih Bang. Oke, suaraku kedengeran kah? Halo? Halo? Halo, tes tes. Nah, Bang Fajar suaranya hilang. Wah, Bang Fajar hilang. Oke, aku invite lagi. Kayaknya ada masalah koneksi. Nah, buat teman-teman yang di sini, thank you banget udah ngeramein Instagram live-nya Culture UI. Karena selain Instagram live, kita juga ada webinar nih. Nanti detailnya akan aku kasih tahu ya di akhir acara. Oke, ini Bang Fajar sudah bergabung kembali bersama kita. Bentar, bentar ya. Oke, halo Bang Fajar. halo, ini lagi nggak bagus banget nih. Ya, Iya, maaf iya, ya. iya. It's okay. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, Oke, teman-teman kita mungkin lanjut tahu aja lah kali ya. providernya apa. Apa aku nggak tahu. Aku pernah nggak tahu juga. Oke, oke. Lanjut ya. Tadi aku terakhir dengar itu soal dari organisasi terus ngebangun trust dan apa ya kepentingan organisasi gitu sih Kak. Boleh dilanjutin nggak? Kira-kira detailnya tuh kayak gimana? Oke, oke. Nah, ya selanjutnya jangan sampai ninggalin jejak negatif sih di organisasi kayak gitu. Karena itu biasanya dari mulut ke mulut, itu bahkan mampu saja itu bisa kemudian memengaruhi track teman-teman di kampus kayak gitu. Apalagi misalnya media itu bakal lebih bagus lagi sih. Gitu. Jadi nanti Oke, teman-teman kemudian tahu kira-kira apa yang diekspek kampus. Dan yang paling penting sebenarnya magang, magang sih menurut. bener-bener. Oke. Nah, kalau tadi mungkin dari Bang Fajar ya. Halo, tes. Suara aku kedengeran kah? Halo? Ini halo. Oke. Nah, tadi kan udah dari sisi Bang Fajar tentang membangun koneksi. Aku juga mau ngasih dari pengalaman aku, perspektif aku, sebenarnya koneksi itu bisa dibangun dari mana aja, dari kalian, dari kelas Betul. ke kelas, terus misalnya kalian ikut kepanitiaan, dan mungkin bisa juga ikut kayak lomba-lomba atau aktivitas di luar gitu, misalnya pas lagi kerja part-time, terus kalian kenal-kenalan, ya tuker-tukeran Instagram lah ya, gitu, terus kalian keep contact, terus keep connected gitu. Dan kalian juga bisa ikut juga kayak yang waktu ikutin tahun kemarin itu, ini bukan iklan ya guys, ini mau bercerita aja karena ini bener-bener Gak apa-apa apa ya, iklan juga. nggak iklan, kayak membantu banget, self developmentnya juga bagus banget. Waktu itu aku ikut Abang None Jakarta Barat, itu bagus banget untuk koneksi, untuk kerja, terus aku juga jadi kenal teman-teman dari FH juga. Terus teman-teman dari MUN juga kenal. Pokoknya dari situ-situ dan biasanya tuh kita ada project bareng gitu Bang, buat kerja bareng. Terus misalnya mereka butuh orang buat ini, buat itu, dan itu juga bisa jadi sumber cuan. Jangan salah, cuannya banyak sekali. Makanya teman-teman, Menarik. menarik ya. Makanya teman-teman dari sekarang Betul. mulai aktif, nggak hanya di kampus aja, tapi coba membuka opportunity dan koneksi di luar kampus gitu. Contohnya intern dan yang tadi udah aku bilang. Oke, tadi udah terjawab ya Aska Harjanto. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan yang lain. Sebentar, aku pilih-pilih ini pertanyaannya real sekali nih ya. Oke, nih menarik. Karena ini sering terjadi sama diri aku dan teman-teman di luar sana, aku jamin banget pasti pernah ngerasain ini. Dari Jasmine PM. Kak, cara bangkit lagi kalau kita lagi demotivated tuh gimana ya?
Ini tidak Menarik. tidak ini ya apa sangat-sangat umum. Tidak jarang Dan saya wajar merasakan demotivated. Itu gimana tuh juga caranya? Hmm. ya. Jadi demo- Oke, tentang mana tuh? demotivated, menurut gue cara bangkitnya beda-beda ya sebenarnya buat tiap orang. Tapi menurut gue uh, jangan pikirin dulu hal yang ngebuat itu ngebuat demotivated, alihkan dulu pemikirannya ke hal-hal lain yang mungkin ngebuat teman-teman ngerasa setidaknya lebih moodnya itu lebih meningkat atau lebih enakan. Kayak tadi hal-hal sederhana yang menurut teman-teman mengenakan tuh apa? Kayak misalnya contohnya menurut gue tidur, silahkan tidur gitu. Tapi sebenarnya jangan kemudian demotivated ini dijadikan excuse yang berkepanjangan gitu. Kayak misalnya gue contohnya gue demotivate banget nih gara-gara skripsi gue nggak selesai-selesai. Padahal gue tahu kalau misalnya gue tuh ada target misalnya desanya gue nggak bisa lulus. Nah, dengan dari kayak gitu jangan terus-terusan apa namanya apa ya sendiri kayak oke gue demotivate gitu. Kadang kan ada tuh mood-mood yang sebenarnya kita buat biasanya gitu kayak aduh gue males banget terus kayak jadinya sugesti itu yang masuk ke diri sendiri. Jadi menurut gue sugestiin ke hal-hal yang lain, alihkan dengan ke hal yang lain. Kalau bisa cerita juga ke teman gitu ya, cari circle-circle teman-teman yang bisa ngingetin kalau misalnya kalian ada tanggung jawab atau misalnya kalau misalnya ngerasa capek bisa jadi tempat keluh kesah gitu. Jangan dipendem sendiri sih kayak gitu. Gue pribadi kadang juga gue ceritain dulu gue ngelakuin hal-hal yang menurut gue bisa dan kalau misalnya menurut dia udah nih ibaratnya gue udah ngerasa udah gak kuat lagi di gue tampung sendiri baru gue ceritain ke orang lain kayak gitu. Oke, jadi intinya ada support system ya. Terus Yes, support harus bisa circle. bagi waktu juga. Dan jangan terlarut apa ya, berlarut-larut gitu demotivatednya. Karena kan kita juga ada Yes. deadline yang kita nggak bisa pakai alasan, aduh gue demot banget kemarin. Terus gue bisa manjangin nggak deadline yang nggak bisa. Kayak deadline is deadline gitu loh. Oke. Nah, karena teman-teman di sini nih juga dari tadi udah penasaran banget sama webinarnya. Aku mau kasih tahu nih tentang webinar dari Culture Fest UI karena kita ada Culture Fest karena kita ada webinar-webinar menarik yang akan membicarakan tentang perencanaan karir dari di masa pandemi yaitu new normal dan itu akan diadakan pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 16 sampai 18. Di sini kita bakal ngomongin gimana sih cara menyiapkan dan merencanakan karir kita di masa depan dan bagaimana kita juga bisa menyesuaikan diri terhadap karir menyesuaikan karir kita di masa pandemi COVID-19. Dan nggak hanya itu, karena kita ada dua webinar, dan webinar yang kedua adalah yaitu bagaimana menjadi lebih produktif sebagai sorry, panjang banget, sebagai dewasa muda di era pandemi. Kalau yang ini, webinar kedua ada di tanggal 15 Oktober jam 3 sore sampai jam 5 sore. Di sini kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bagaimana menjadi lebih produktif untuk yang adults atau dewasa muda seperti kita-kita saat ini. Dan pembicaranya juga menarik-menarik karena kita akan kedatangan pembicara dari PPI di Berlin dan di Frankfurt dan daerah sekitarnya. Jadi untuk Wow. detail-detail selanjutnya bisa di-follow dulu. Untuk teman-teman yang tahu live ini dari Instagramnya Bal Fajar, boleh di-follow Instagramnya culturefest.ui. Terus nanti bisa lakukan registrasi karena setelah registrasi kalian akan dapat linknya dan detail lebih lanjut tentang webinar. Oke, tadi sekilas info. Aduh, aku nggak gugup guys. Tadi aku kayak kelibet-libet dikit, nggak apa. Thank you teman-teman di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini pertanyaannya masih banyak sekali. Oke, nih ada lagi nih dari sebentar ya. Dari Yogi Arman. Bang, cara membuat diri sendiri yakin kalau kita bisa itu gimana sih, Bang? Jawab, Bang, jawab. Mungkin ini, mungkin aku sedikit clarify pertanyaannya
diri sendiri yakin kalau kita bisa, tapi sebenarnya kita kayak deep down ngerasa, ih gue tuh sebenarnya sanggup gak sih gitu. Boleh dijawab Bang. Oke, jadi gimana cara ngebuat diri sendiri yakin kalau kita bisa? Hmm, menurut gue lakuin aja dulu sih gitu. Jadi banyak hal yang berat itu di awal gitu. Kayak misalnya skripsi. Banyak kita kadang ngerasa berat di para dari satu sebab kita membahas. Halo, tes tes. Sorry, Bang Fajar. Aduh, ini provider Indomie kayaknya nggak apa-apa. Kita lanjut. Kedengeran nggak ya suara aku? Halo? Putus-putus lagi. Sebentar. Teman-teman gimana? Kedengeran nggak suaranya Bang Fajar? Halo, tes tes. Tes tes. Kak Fajar nggak ada suaranya. Wah, gimana nih? Wah, Kak Fajarnya hilang. Oke, aku invite lagi. Nah, aku juga mau ngingetin nih kalian, teman-teman di sini, jangan lupa untuk ikutan webinarnya keren banget by culturefest.ui, Culturefest UI yang diselenggarakan oleh Sastra Jerman Universitas Indonesia. Nah, di sini kita bakal ngomongin tentang perencanaan karir, terus menjadi dewasa muda di masa pandemi itu gimana sih, dan pembicara-pembicaranya juga keren-keren banget pastinya. Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng PPI Berlin dan PPI Franda, yaitu adalah Frankfurt dan sekitarnya. Gitu deh. Sebentar ya, ini aku cari Kak Fajarnya. Kemana ya? Iya nih guys, Indi ala-ala. Sabar ya, sebentar aku cari dulu. Fajar. Oke, masuk. Tuh, dapat sertifikat makanya. Ikut webinarnya ya guys. Jangan lupa untuk nanti stay tune di Instagram culturefest.ui. Oke, Bang Fajar, sorry Halo, banget. Ini, aduh, dari tadi apa yang gua terjadi Bang? keluar Mohon masuk, keluar dijelaskan. masuk. Ini Oke, oke, koneksinya, oke, oke. ya Gak apa-apa, teman-teman gak tahu lah. apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang Oke, tadi sebentar. pertanyaan tadi udah kejawab belum ya pertanyaan tadi? Sampai mana tuh tadi Sebentar, yang bentar. kedengerannya? Tadi tuh putus-putus Bang. Sebentar ya, aku nih dari Yogi, Bang Yogi Arman. Gimana kalau diri sendiri membuat meyakinkan diri sendiri kalau kita tuh ibaratnya bisa gitu. Meskipun kita merasa Oke, khawatir, insecure gitu. oke. In shortnya sebenarnya menurut gue mulai aja dulu gitu. Jadi banyak hal yang kita takutin, banyak hal yang biasanya kita ngerasa aduh mikirnya ribet, uh, apa namanya jadwalnya panjang, sistematikanya belibet. Tapi kita belum mulai gitu. Jadi kita terlalu banyak berasumsi dengan sesuatu hal yang akan kita kerjakan, padahal belum mulai. Jadi menurut gue cara ngebuat diri sendiri yakin itu sebenarnya mulai dulu aja gitu tentang hal-hal yang menurut teman-teman layak atau misalnya worth to try gitu. Kayak misalnya contohnya skripsi lah gitu. Pasti susah tuh mulai paragraf-paragraf pertama gitu. Jadi ya udah mulai dulu aja ketik-ketik ntar lama-lama juga ngalir sebenarnya gitu. Dan itu sebenarnya juga bisa relate ke banyak. Oke, sebentar. Bang, Bang Fajar masih dengar aku ya? Sebentar. Karena ini live kita tinggal 40 detik lagi. Sorry, Bang Fajar dengar aku? Suaranya masuk kah? Ya sepertinya koneksi gue bermasalah Tes. Oke. Nah, lagi. iya, iya, it's okay. Jadi gini, Bang, mungkin kita bakal live lagi sebentar lagi. Kita close dulu aja sesi ini. Nanti aku akan live ulang lagi ya. Dengar, 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 dengar. Oke, teman-teman, stay tune jangan kemana-mana karena Dengar, kita dengar. masih seru banget nih ngobrol-ngobrol bareng Bang Fajar tentang menjadi dewasa.
Halo guys, kembali lagi bersama saya Anissa Afisyana Mariski dalam Kultur Fest UI. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi bersama Bang Fajar Adi dari Ketua BEM Universitas Indonesia. Dan Bang Fajar merupakan mahasiswa Universitas Indonesia, pastinya Fakultas Hukum. Dan sebentar, kita cek ombak dulu kali ya. Kita juga mau closing bentar lagi aja sih. Kayak final statementnya gitu. Sebentar. Karena tadi seru banget kita ngobrol-ngobrolnya. Oke, Bang Fajar. Teman-teman yang masih stay tune di sini boleh dong say hi atau send emojis to send your love to show your love gitu loh. Say hi. Halo. Halo semuanya. Oke, karena tadi kita udah melebihi dari 1 jam, durasi 1 jam, seru banget kita kayak tadi ngobrol nggak berasa banget ya. Di sini teman-teman juga masih antusias. Mungkin boleh di ini aja Bang, dari ringkasan dan poin-poin apa yang pengen Bang Fajar sampaikan ke teman-teman di sini, pesan-pesannya seperti apa? Oke, siap Mbak Suci. Jadi kita dari diskusi malam hari ini mungkin sebenarnya sesederhana menurut gue kita memahami diri sendiri sih di keadaan yang sekarang gitu. Mempersiapkan untuk hal-hal yang di masa yang akan datang terkait dengan future uncertainties menurut gue itu penting banget, tapi jangan lupa kita mikirin apa yang ada di sekarang gitu. Terlebih, oke, kita being produktif, tapi jangan sampai ketika kita produktif, kita lupa tentang kesehatan mental kita lupa dengan keadaan sekitar kita gitu. Tetap kemudian memahami diri sendiri, lakukan hal-hal yang membuat enjoy, kayak misal baca buku, atau mungkin hal-hal yang untuk kemudian bisa ke public space itu dikurangi dulu, jadi teman-teman bisa lakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin bisa main game juga, sekarang lagi rame, misalnya main Among Us gitu ya, jadi bisa Wah, main Among Us. ya, main Among Us sama teman-teman gitu kan, jadi tetap tersambung dengan teman-teman yang lain. Terus juga ya tadi persiapan untuk kehidupan pasca kampusnya, berjejaring dengan teman-teman lewat organisasi, kepanitiaan gitu, banyak kegiatan, seminar, workshop kayak gitu, karena teman-teman nggak pernah tahu dari hal mana kegiatan tersebut bisa menyambung atau misalnya berkaitan dengan kegiatan pasca kampus gitu. Dan jangan cuma terbatas kegiatan yang ada di UI juga, tapi kegiatan eksternal kayak misalnya tadi ada juga misalnya Abang None gitu kan, terus misalnya kegiatan lintas kampus, misalnya student catalyst atau student XPO, banyak banget kegiatan yang bisa diikutin gitu. Teman-teman tinggal searching aja. Terus juga conference gitu juga banyak di Instagram, apalagi sekarang tadi udah gue bilang juga sekarang karena online, jadi teman-teman bisa merasakan exposure ke dunia internasional, tapi nggak harus takut untuk mengeluarkan biaya yang lebih kayak gitu. Tapi memang sangat disayangkan kita nggak bisa berpergian ke negara-negara itu. Mungkin itu aja dari gue, dan tetap untuk kemudian stay healthy. Oke, thank you. Aku juga mau ngerangkum dikit-dikit. Tadi Bang Fajar udah mengingatkan kita tentang mental health juga, prioritas, terus kita tahu kapasitas diri kita gimana, dan untuk explore lingkungan-lingkungan di luar. Tadi udah di-mention juga soal MUN, Apnon, Abang None, terus student catalyst. Aku juga waktu itu, aku student catalyst juga Bang. Jajan Bang Fajar student catalyst juga? Nah, enggak, itu justru salah satu organisasi yang gue baru tahu di akhir-akhir. Gitu. Oh iya, itu baru banget. 2017 apa 2018 gitu aku ikutnya. Terus itu emang network di sana tuh kuat banget dan bagus banget sih. Terus mungkin sekarang itu ada, kalau misalnya teman-teman mau coba jadi konsultan gitu ya di McKinsey, Bain, BCG, itu boleh coba ikut Share UI. Cari aja Instagramnya. Aduh, aku jadi promo yang lain, tapi nggak apa-apa. Ini buat membantu teman-teman di sini ya untuk explore ketika masih jadi mahasiswa. Dan aku juga mau nih reminding lagi teman-teman di sini, jangan lupa karena Kultur Fest itu adalah acara terkerennya Sastra Jerman UI dan acara paling kerennya FIB. Pokoknya harus datang ke webinar kita, yaitu adalah di tanggal 14 Oktober jam 4 sore sampai jam 6 sore. Kita akan membahas tentang perencanaan karir ketika masa new normal. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin teman-teman masih bingung, aduh nanti gue lulus kuliah kemana ya? Nah, jangan bingung-bingung lagi, langsung aja ikut di webinar kita tentang perencanaan karir tanggal 14 Oktober
Dan ada webinar kita yang kedua, yaitu kita bakal ngomongin tentang bagaimana sih menjadi dewasa muda di masa di era pandemi seperti sekarang ini ya. Tanggal 15 Oktober jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dan narasumbernya juga teman-teman kita dari PPI Berlin dan PPI Prada Frankfurt dan sekitarnya. Nah, itu pasti seru banget ya untuk kita jadi tahu tentang perspektif nggak cuma teman-teman Indonesia aja, tapi juga teman-teman di yang kuliah di luar negeri, terutama di Jerman. Dan yang paling penting adalah semuanya gratis, gratis alias kostenlos ya nih kalau buat Wow, menarik teman-teman. banget acaranya. Dan ada sertifikatnya kalau nggak salah. Menarik Oke, banget acaranya. menarik banget kan? Jangan lupa juga untuk stay tune di Instagram kita, kulturfest.ui, di follow mungkin teman-temannya Bang Fajar ya. Langsung nih kita bisa diklik biasa di pojok sini ya. Ada tulisannya kulturfest.ui, langsung klik follow aja biar tetap dapat informasi tentang webinar nanti. Dan kita juga ada lomba-lomba, ada lomba cerpen, terus ada lomba poster, dan yang pasti berhadiah. Dan juga bisa menambah CV kalian nih kalau menang, kan lumayan banget. Oke, nah aku mau say thank you juga untuk teman-teman di sini yang udah stay tune dari awal. Aku pengen bacain satu-satu. Living the Law, abis itu ada Jasmine, Ariana. Mungkin Bang Fajar boleh sebutin juga nih teman-teman yang udah stay tune di sini. Ada terus Ada kenapa? banyak nih. Nama kamu kenapa? Terus kenapa ya? Ada ya Jasmine, Raisa, terus ada Candumu kan, ya, Candu underscore Macem-macem sahabat. nih. Oke, ada Indomine, wah lucu-lucu, ada Eva, Raisya, Lika, Fatma, Jolai, Jali, semuanya thank you banget udah stay tune sama kita. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Bang Fajar, terutama udah mau sharing-sharing, menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kita. Jadi untuk teman-teman, thank you banget. Dan sampai jumpa. Thank you semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dadah. Thank you juga buat teman-teman dari Culture Fest. Untuk Mbak Vicky juga thank you. Teman-teman semua Thank sukses. you. Jangan lupa datang ke webinarnya ya. Tanggal 17 Oke, Oktober. thank you banget. Sip, sip. Nah, aku juga, tunggu. Aku juga mau ingetin lagi kalau misalnya kalian mau stay tune bersama diriku. Aduh, jadi self promotion tuh nggak apa. Jadi aku ada Instagram, personal Instagram aku di @adisavicena. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng kalau mau bertanya-tanya tentang Sasjer juga. Aku juga anak UI juga kok, anak Sasjer juga masih struggling di Sasjer. Jadi kalau mau bertanya-tanya silahkan. Feel free to text us. Oke, dadah. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.